21 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Dian Heluka. Mau tanya, VoIP bisa nggak dihubungkan ke jaringan telepon seperti Telkomsel dan teman-temannya? Rencananya saya mau mengembangkan VoIP di daerah saya. Oke, ini ngomong terus terang dulu ya. Jawab singkatnya dulu lah. Jawab singkatnya bisa. Jawab singkatnya bisa. Nah, teknologi VoIP ini sebetulnya merupakan teknologi yang sekarang dipakai di dalam semua operator telekomunikasi. Jadi dalam operator telekomunikasi dalamnya juga VoIP juga sih. Cuman mereka nggak nyebut VoIP. Tapi dalamnya VoIP sih sebenarnya. Jadi VoIP itu ya teknologi yang dipakai Telkom dan teman-temannya juga dipakai sama kita juga. Jadi sama sih teknologinya, bisa ngomong satu sama lain. Beres ya? Nah, sekarang bagaimana caranya bikin VoIP? Buat anda yang pertama kali dengerin, barangkali saran saya gini deh, coba masuk ke channel saya Ono Center. Di sini ada playlist VoIP sih sebenarnya. Ini playlist, saya kecilin dulu dikit. Ini teknik hacking, ada di sini aja. Internet of Things. Nah, ini dia. Ada 62 video yang sekitar VoIP. Jadi sarannya Anda coba cari di sini untuk belajar bikin sentral telepon lah, bikin nomor plus 62 lah, segala macam diterangin di sini sih sebenarnya. Jadi sampai bikin BTS seluler. Cuman kalau BTS saya ada seluler sendiri, ada playlist sendiri buat selulernya ya. Jadi VoIP-nya bisa dilihat di sini. Oke. Cara nginstall Asterisk adalah sentral telepon. Jadi Anda bisa bikin sentral teleponnya sendiri, semuanya sendiri. Jadi Anda bisa bikin Telkom sendiri sih, sebenarnya nggak susah. Beres ya. Ini urusan VoIP. Oke. Pertanyaannya adalah, jadi kalau pengen belajar VoIP itu videonya, kalau mau cari bukunya juga ada. Silakan masuk ke pustaka. Saya gedein. Jadi LMS Ono Center ORID/pustaka. Coba masuk di docs. Oh, bukan di sini berarti. Sekarang yang di LMS Ono Center. Maklum ada dua mesin, jadi kadang-kadang saya bingung. Saya taruh di mana? Lupa. Alah. Masuk ke Ono Center ORID, pustaka. Ini ada Open BTS. Wah, kagak ada yang VoIP ya. Internet for Village, ada VoIP nggak di sini? Aturan, oh dia ada, benar. Jadi Anda bisa ambil buku, ini buku bentuknya, tapi minta maaf ini bukunya bahasa Inggris. Bukannya apa-apa, karena VoIP itu biasanya yang minta diajarin justru orang luar negeri. Jadi saya ngajar VoIP di Thailand, di Nepal, Bhutan, segala macam. Jadi yang minta orang luar, bukan orang Indonesia. Karena di Indonesia Telkom, Kominfo dan teman-temannya membuat kesan ke warga negara Indonesia bahwa VoIP itu kayak haram gitu. Akibatnya orang Indonesia agak nggak terlalu mau minta ilmunya dari saya. Sementara negara lain minta, ya udah saya bikinnya bahasa Inggris, minta maaf aja nih bahasa Inggris jadi VoIP-nya ya. Bukunya bahasa Inggris, jadi ini bukunya mulai ditulis tahun 2010, jadi 11 tahun yang lalu lah saya mulai nulis, dan saya ngasih workshop ke negara-negara itu. Oke, jadi itu tentang VoIP-nya sendiri. Oke, jadi ini VoIP, ada 62 video, bukunya bisa diambil free. Kalau mau masuk ke wiki saya juga ada. Ini VoIP. Jadi Ono Center ORID/wiki, masuk kata kuncinya VoIP. Nah, di sini diterangkan semuanya.
cara bikin sentral telepon. Kalau yang buat pemula bisa nggak usah bikin telepon yang serius, bisa pakai komputer sendiri, teleponnya juga bisa komputer sendiri. Cuman sekarang ini kalau Anda pakai Android, Androidnya udah siap VoIP juga sih, jadi teleponnya bisa pakai Android juga. Oke, jadi bisa nelpon plus 62 juga bisa diterangkan di sini semua. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bisa nggak dihubungkan ke Telkomsel? Bisa banget. Anda butuh alat namanya, coba cari di wiki saya ada nggak ya? Di sini di YouTube saya. Ono Center ATA. Oh, nggak diterangin, nggak terlalu diterangin di sini. Tapi sebenarnya ada makhluknya sih. Nih Anda butuh SP400. Saya nyari interface-nya ke jaringan Zatel SIP register. Oh, yang di sini nggak terlalu nerangin soal ATA. Jadi Anda butuh yang namanya ATA. ATA ya. Di sini ada nggak ya? Di sini nih kayaknya di bawah deh. Ini menghubungkan PSTN sama seluler. Di agak bawah. Di sini ada teknik menghubungkan PSTN sama seluler. Jadi diterangin sih di wiki saya untuk menghubungkan PSTN seluler. Alatnya namanya ATA, rata-rata sekitar 1 jutaan. Oke. ATA adalah analog telepon adapter untuk VoIP. Oke. Barangnya bisa dibeli ada nggak di sini? Oke, saya pause dulu. Bentar, saya pause dulu bentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi tadi semua materi-materi bisa Anda ambil di onocenter.org/pusta/docs/internet for village VoIP. Oke, ini ebook-ebooknya cuma bahasa Inggris. Mungkin saya harus mention juga Anton Raharja. Kalau mau pengen bikin VoIP nih Anton Raharjanya, ini orangnya Anton Raharja. Kalau pengen bikin sentral telepon VoIP, saran saya coba lirik ini deh, Breakerbox. Breakerbox ini sentral telepon VoIP. Oke, bisa mampu terkoneksi dengan pengguna seperti menggunakan PSTN, seluler, CDMA dan lainnya. Oke, jadi ini keren banget. Ini Breakerbox sudah bisa jadi satu sih sebenarnya, tapi dia lebih ke arah bikin sentral. Dia punya ada beberapa versi, ada Soho, Small Medium Enterprise, sama ada Enterprise. Soho tuh buat usaha kecil menengah ya. Ini sentralnya seperti ini bentuknya. Bisa 200 telepon yang online, bisa ditaruh di apartemen, apa segala macam. Oke, skala kecil. Dia punya ada pilihan 4 port FXO, 8 port FXO, 16 FXO. Juga ada 1 port digital I1. Jadi bisa diatur mau yang mana sih. Oke. Ini Breakerbox, ini karyanya Anton Raharja. Breakernya sendiri di free-in sih. Jadi kalau Anda mau breaker bisa free juga. Perusahaannya sendiri yang bikin namanya ITMN sih. Ini Infotech Media Nusantara ini. Jadi perusahaannya ITMN. Ini spek dari peralatannya dia. Oke, jangan khawatir ini buatan Indonesia, tapi keren banget asli. Kalau mau beli aksesoris yang lain di VoIP bisa lihat ini sih sebenarnya. Tadi breakerbox.co.id sama itmn.co.id itu urusan sentral telepon dan sebagainya. Kalau mau beli aksesoris kayak buat sambungan ke seluler apa segala macam bisa lihat simantap.com ini, simantap.com. Oke. Kalau dia aksesoris dan sebagainya bisa beli sentralnya juga, atau mau bikin sendiri juga bisa sih sentral sih. Ini lumayan harganya 30 jutaan.
Karena ini server beneran yang ini. Ini kayak udah level-levelnya udah tadi apartemen kayak gitu ya. Nah, cuman kalau mau sambungan ke ini GSM gateway, mau telepon ke operator ya, kita bisa pakai GSM gateway seperti ini. Oke. Ada yang satu, ada yang ini ada berapa tuh? 1, 2, 3, 8. Ini ada 8 call di situ. Jadi kita butuh alat seperti ini. Nanti yang kita lakukan cuman kita konfigurasi di routingnya sentralnya. Apakah itu pakai Asterisk, pakai OpenShift dan sebagainya, breaker box juga bisa dikasih routing. Kalau kita nelpon 08 sekian, telepon lewat saluran yang mana? 0811 lewat saluran mana, 0817 lewat saluran mana, 087 sekian lewat saluran yang mana. Jadi diatur di routingnya ini. Tinggal kita SIM cardnya kita masukin ke situ yang benar. Oke. Cuman kalau nelpon ke operator ya tetap pakai duit ya. Nggak ada operator yang gratis. Itu aja. Jadi ini barangnya bisa Anda lihat di simantap.com. Barang-barang buat interface ke selulernya atau ke operator biasanya, sentralnya kalau mau yang udah jadi bisa contohnya breaker box. Kalau mau yang free harus bikin sendiri, tetap kita perlu beli apa sih nih? Beli server sih sebenarnya. Terus kita install Ubuntu, kita install Asterisk apa segala macam. Terus kita konfigurasi segala macam. Kalau breaker box sudah gampang sih, tinggal nyalain listrik, tinggal konfigurasi sedikit dan nyala dia. Kalau yang berani mati ya kita harus konfigurasi semuanya sendiri aja sih. Bisa jalan juga, jangan khawatir. Nggak susah-susah amat. Bukunya tadi udah saya kasih tahu ada di sini, bisa di-download di Ono Center Pustaka, itu bisa di-download dan peralatannya bisa di-download semua. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban buat Mas Dian Heluka.